Kenapa istri Nabi dikukuhkan oleh Allah lebih daripada 4? Coba ibu saya tanya, berapa istrinya Nabi? 9, Pak? 12, 11, baik. Ayo, ada angka yang lain. Ayo, call a friend. Ayo, tanyakan teman. SMS dulu sana. Ya, baik. Terlepas dari semua perbedaan itu, ada yang bilang 13, kemudian dipisah 2 jadi 11, meninggal 2, tinggal 9 mengiringi hidupnya. Tapi poinnya adalah istri Nabi lebih daripada 4. Diperkenankan oleh Allah. Kenapa? Nanti ibu lihat ya. Ternyata ketika kita teliti, kita perhatikan dan sebagainya, disimpulkan oleh para ulama. Kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Karena semua istri-istri Nabi itu mewakili karakteristik seluruh perempuan di muka bumi. Jadi miniatur. Jadi kalau Bapak lihat nanti perhatikan, istri Nabi itu dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan ada. Sebelum menikah dengan Nabi. Tapi setelah menikah dengan Nabi, cemburu yang tadinya dunia pindah kepada akhirat. Kalau si fulana bisa tahajud dengan Nabi, saya pun harus tahajud dengan Nabi. Yang tadinya hitung-hitungan dunia, uang belanja, begitu dibina oleh Nabi, pindah. Bagaimana caranya satu kurma jadi ibadah? Coba ibu pasti deh, ibu lihat diri ibu baik-baik, kemudian beli tentang sirah sahabiah, khususnya istri-istri Nabi SAW, ibu akan temukan di antara istri bapak yang ada sekarang, pasti akan menemukan mirip dengan salah satu istri Nabi. Karakternya, bukan wajahnya, karakternya. Pasti. Anda ambil tuntunan dari Nabi, kemudian praktekkan, ibu akan temukan. Kira-kira silahkan mirip siapa? Ada Zainab misalnya, radhiyallahu ta'ala anha, ada Ummi Kulthum, ada Saudah binti Zam'ah. Ya kalau Khadijah agak susah bu ya, agak sulit lah. Saya juga pesimis kalau lihat ibu begitu ya. Luar biasa, sulit lah terlukis ya. Ya. Dan semua jadi teladan. Jadi teladan. Anda pernah dengar nggak kisahnya Ibnu Khittan? Aduh, saya sarankan gini ya. Kalau coba antum kalau bawa bacaan ke rumah, bawa bacaan yang baik-baik, yang ada manfaatnya buat iman kita, buat iman anak-anak. Jangan yang nggak ada. Kadang-kadang gambar nggak jelas, fiksi, ya, tokohnya aja nggak ada, dimuncul-munculkan. Anak itu tadinya nggak kenal, cuman ketika Anda hadirkan dia jadi kenal. Coba tanyakan, kenal mana antara Ali dengan Batman? Pasti Batman. Kan nggak ada, tapi karena Anda munculkan ada. Kenapa nggak hadirkan bacaan-bacaan yang baik, saring acara-acara TV yang baik-baik? Coba lihat, itu banyak kisah-kisah tabi'in, kisah-kisah sahabat, ya itu banyak sekali yang menginspirasi. Tunjukkan pada mereka bahwa yang membuat pesawat terbang pertama kali itu Abbas bin Firnas, lahir tahun 815 Masehi. Tunjukkan pada anak-anak yang belajar kimia bahwa penemu atom itu Jabir bin Hayyan, lahir tahun 810 Masehi. Tunjukkan pada teman-teman bahwa penemu teori relativitas pertama kali itu Ibnu Sina, ya ketika beliau membaca surah Al-Ma'arij. Baca Al-Mulk bikin pesawat terbang, baca Al-Ma'arij menemukan teori relativitas, baca kemudian Al-Hadid ya ayat 25-26 menemukan teori atom. Ada, dan itu diadopsi di barat. Sampai sekarang masih ada Pak. Kenapa nggak kita bawa? Saya tunjukkan ya bagaimana harmonisnya hubungan rumah tangga ketika meniru keteladanan Nabi. Ada seorang bernama Ibnu Khittan, istrinya cantik luar biasa, tapi Ibnu Khittannya secara fisikal barangkali tidak sebanding dengan kecantikan istrinya. Tubuhnya pendek, wajahnya biasa-biasa saja. Satu kali, begitu istrinya dandan, Ibnu Khittan melihat, kata Ibnu Khittan, tidak berkata apa-apa, melihat begini. Kata istrinya, Nabi kan? Kalau bahasa kita, sayang kamu kenapa? Masya Allah, lihat gini. Apa kata Ibnu Khittan? Lihat kalimatnya. Saya bersyukur kepada Allah, dianugerahi istri yang secantik engkau. Apa kata istrinya? Lihat jawabannya. Kita berdua akan masuk surga. Masya Allah. Bukan bangga lantas bikin status. Memang, Masya Allah bukan. Lihat jawabannya. Kita berdua masuk surga. Indah kalimatnya teman-teman. Tapi lihat candanya. Kata suaminya, bagaimana bisa? Kata istrinya, kamu bersyukur menerima saya dengan keadaan seperti ini, dan saya bersabar menerima kamu dengan seperti itu. Belum selesai. Kata istrinya, bukankah orang sabar dan orang syukur akan masuk surga? Jadi ketika canda itu muncul pun, satu dengan yang lainnya itu tidak berselisih. Jadi memang tertawa tapi nikmat, keadaannya luar biasa gitu. Damai kehidupan kalau begitu. Dikembalikan. Jadi semua yang mengikuti tuntunan Nabi itu jadi teladan. Makanya ayat ini ketika dibaca dengan 7 riwayat, itu tidak hanya dibaca dengan uswah. Anda kalau belajar qiraat sab'ah, itu ada riwayat Qalun dan Warash dari Nafi'. Imam Nafi itu Al-Madani, imam mulia, Masya Allah, ahli qiraat
Maaf, secara fisikal mungkin tidak ideal. Orangnya hitam, rambutnya keriting, bibirnya tebal. Tapi Masya Allah, itu beliau pendengarannya kurang maksimal, tapi bisa melihat kesalahan orang dalam membaca Al-Quran dari gerakan bibirnya saja. Imam Nafi' Al-Madani. Dan Masya Allah, setiap beliau mengucapkan kalimat, keluar bau harum di lisannya. Nafi' Al-Madani. Itu kalau beliau qiraat, Masya Allah. Itu kalimat uswah, kata uswah, itu bisa dibaca dengan riwayat iswah. Jadi ada dua cara baca di sini. Bisa uswah, riwayat Hafiz dari Asim, bisa iswah, riwayat Qalun Tawarash dari Nafi'. Jadi kalau kita baca laqad kana lakum fi rasulillahi uswah dan iswah hasanah. Iswah. Bukan bacaannya beda, tapi untuk menunjuk keluasan makna yang ada pada kalimat itu. Sekarang lihat baik-baik. Kalau saya bacakan uswah, lihat uswah. Harakatnya di atas di bawah. Di atas, di atas. Atas itu tinggi atau rendah? Tinggi. Baik. Karena itu disebut dengan rafa, atas tinggi. Harakatnya fathah atau kasrah? Fathah. Dhamma. Lihat. Dhamma. Apa artinya dhamma? Dhamma itu sesuatu yang mengumpul. Terkumpul. Dhamma. Terkumpul. Asalnya in dhamma yang dhammu, banyak. Kalau kumpulkan banyak. Kita kumpulkan mulut kita di tengah-tengah, keluarkan suaranya. Asalnya in dhamma al-mujtama'. Orang-orang mulai kumpul banyak. Kumpul. Lihat. Kalau dibaca iswah, harakatnya di atas di bawah? Bawah. Kalau bawah itu rendah atau tinggi? Rendah. Khafad. Karena itu disebut khafad dalam i'rab. Khafad. Rendah. Tayyib. Harakatnya apa? Ayo, fathah atau dhamma? Kasrah. Baik. Apa artinya kasrah? Kasrah itu pecah. Kecil-kecil. Ya. Kasrah zujaj. Kaca pecah. Kalau sudah ada pecahan jadi kecil. Tipis-tipis. Kecil. Makanya suara yang menggunakan kasrah selalu tipis. Jazakallah khair ka, jazakillah khair ki, anta, anti, di suara yang tipis selalu kasrah. Anda keluar dari masjid ini jam 2 malam, begitu keluar di samping ada ya Masya Allah, Anda nggak usah lari, Anda tunjuk kasrah ya. Itu ya. Ya, sudah begitu aja. Begitu Anda bilang kasrah, dia berubah. Bilang apa? Fathaya. Itu sudah dia berubah. Apa? Dhammah ya. Setelah itu lari. Dah. Ini kecil, ini tinggi. Lihat sini. Kenapa bisa dibaca dengan dua riwayat, kasrah dan dhammah, untuk menunjukkan kesan bahwa pada diri Nabi itu, jangankan yang tinggi-tinggi, yang kecilnya aja bisa jadi teladan. Senyumnya jadi teladan, jalannya jadi teladan, baiknya jadi teladan. Jangan bicara yang tinggi-tinggi dulu, bagaimana sholat sampai bengkak kakinya, bagaimana sedekah sampai tidak makan keadaannya. Tapi poinnya adalah semua yang melekat kepada Nabi, kalau Anda ikuti mulai dari yang paling kecil sampai yang paling kompleks, maka Anda akan jadi teladan dalam kehidupan. Paham di sini? Nah sekarang bagaimana caranya kita mengeluarkan semua keteladanan ini? Kata Quran, ambil semuanya, jangan tinggalkan. Maka dari Nabi ada keteladanan dari mulai bahkan beliau bangun sampai beliau tidur kembali. Kita akan keluarkan aspek-aspek ini sehingga kita hadirkan dalam kehidupan. Jadi apapun Anda dalam kehidupan, kalau Anda jadi anak teladan. Anda suami teladan. Anda istri teladan. Orang tua teladan. Apapun pekerjaan kita, maka kita mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan. Silahkan teman-teman cek ya. Semua orang jahiliyah yang masuk Islam, belajar dari petunjuk ini, silahkan untuk melihat. Yang kasar jadi lembut, pencela jadi pecinta, pemukul jadi perangkul, dan hebatnya mereka jadi teladan dalam kehidupan. Tunjukkan pada saya, bukankah mereka bisa mengalahkan Persia, mengalahkan Imperium Romawi, dan membangun peradaban? Dibawa ke Eropa, datang peradaban, dibawa ke Nusantara, datang peradaban, dan maju. Karena itu kita berharap kalau kita semua belajar materi ini, kita semarakkan di setiap masjid dan sebagainya, maka kita tunjukkan pada dunia. Dari Nurul Bahri, dari Kelapa Gading, kita tunjukkan kita harus jadi manusia teladan di muka bumi ini. Ya. Dan tidak cukup dengan amin, kita belajar dulu. Ya. Baik.